perihal pembacokan bapak. Keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsi dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu. Walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai bapak dibacok, tapi ibu tetap berbaik hati pada keluarga Pak Darsoni. Bahkan ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak, seperti sekarung beras, 1 peti telur, dan sekardus minyak goreng. Belum lagi amplop yang ibu berikan, kulihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati pada mereka sih, Bu? Mereka kan jahat sama keluarga kita, bisikku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Hus, jangan kayak gitu. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita. Sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni ke pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat. Jenazah disodorkan dari atas lahat, kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Astaga, kau dengar itu, Muhid? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Iya, dengar. Terjadi lagi ya, Pak? Ada apa ini? Tanya Ustadz Husen. Biasa, Pak. Ada suara dentuman keras di liang kubur, kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullah, ucap Ustadz Husen. Kulihat Bu Karsi kembali tersirak menyaksikan keanehan itu. Ustadz Husen mendekatkan telinganya ke liang lahat. Dia mengelus dada. Benar saja, terdengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Ya sudah, cepat diazani, lalu dikubur. Mau Pak Ustadz, jawab si Muhid. Ustadz Husen berdecak kesal. Anaknya ada. Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bu Karsi sambil menyeka air matanya. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husen mengalah juga. Ia turun dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu. Kalau ada jenazah baru dikubur, pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang, setelah aku banyak membaca ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan gejala alam saja. Sayangnya, aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Pak Darsoni, musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan bapak. Aku heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, minta agar praktik pengobatan dihentikan. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya si ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana aku mencari nafkah lagi untuk keluarga? Kita
bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Jualan mainan dan ibu jualan gorengan. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktik karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi warga yakin kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu yang Bapak miliki adalah ilmu setan yang meminta tumbal pada pasiennya. Namun, aku yakin bukan Bapak pelaku pembunuhnya. Untungnya, aku mulai menemukan titik terang saat seorang pasien yang masih percaya pada Bapak dan datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya, tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh badannya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti Bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di sekujur tubuhnya saat itu juga kempes. Ia berterima kasih pada Bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang. Kemudian ia pamit. Sesaat sebelum ia pergi, kulihat seorang lelaki tua mendekatinya. Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh. Tapi lelaki tua itu di samping pasien bapakku terus mengajaknya berbicara. Apakah mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Kematian terjadi lagi. Kali ini, seorang nenek yang berobat sakit gigi ke Bapak. Selang 2 hari, ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi saat kami sedang nyenyak tidur. Sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja, kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar ke kamar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan, pembunuh. Seorang lelaki berbadan gempal menarik Bapak dengan paksa. Kami menangis melihat Bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan Bapak seperti binatang, diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Aku membuntut di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung, tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat ke sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan, tapi orang yang mencambuk Bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya suara sirene mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat Bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap Bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi Bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan Bapak
penuh luka, bekas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya jontor, wajahnya lebam, tubuhnya tergolek tak berdaya saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh bapak. "Aku dituduh membunuh pasienku, Roy," kata bapak sambil meringis kesakitan. Tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong bapak ke rumah. Mereka meminta beberapa keterangan. Ibu menjawabnya sambil sesekukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. "Abu, kau tutup saja praktik ini. Pengobatan ini sangat berbahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu." "Tidak, Roy. Aku tidak mau merepotkanmu." "Tia, tolong ambilkan piring," minta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya. Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut. Adik menangis ketakutan. "Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi selama kalian di dalam rumah, maka semuanya aman." "Kau ternyata sakti juga, Roy." Ibu tersenyum sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar. Tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada yang hendak menjahati keluargaku, mereka langsung terbirit lari ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur, bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman, tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien bapak, apakah bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian bapak? Atau aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. "Tia, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus," pinta Mang Roy. Sebenarnya adikku pasti aman, sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahatinya. "Kok benar, Mang? Ayo Vin, kita pulang." "Bu, aku mau ikut Mang Roy saja mengantar jenazah bapak." "Biarkan Alvin ikut. Aku pasti akan menjaganya." Mang Roy setuju dengan permintaanku. "Baiklah, hati-hati ya nak." Ibu mengecup keningku. Ia pergi menerobos gerimis. "Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita." "Ya, Mamang tahu. Itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir. Mereka tidak akan berani menyakiti kita." "Dari sini masih jauhkah?" tanya Agustinus. "Sudah dekat kok." Mang Roy kembali berbohong lagi. "Kau jangan tipu-tipu kami ya. Kami minta bayaran tambahan saja." Christian yang berkepala botak ngotot. "Sudah kubilang, untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir. Pasti akan tambah," jawab Mang Roy yang santai. "Awas kau tipu-tipu. Akan kami kubur kau bersama jenazah ini."
tambah Martinus. Mang Roy tidak menanggapi. Dia tampak kesal. "Lanjut yuk, lanjut," kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis, kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok, para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan, karena hari semakin gelap. Hingga sesampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. "Mang." "Iya, Vin. Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang ke sini ya kalau udah malam seperti ini?" Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib yang mengikuti kami. "Tenang saja, Vin. Mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka." Baru saja Mang Roy selesai. "Kau ini kenapa berhenti, Tinus?" tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. "Woi, kalian kenapa Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda, berteriak tak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian. Tapi saat hendak mendekatinya, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan berigas menusuknya pada leher Agustinus. Martinus malah ikut berlari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah Bapak. Walau kondisi Bapak belum sembuh total, pasien laki-laki itu sekitarnya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit, kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktik pengobatannya sudah tutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekat kepadanya dan mengajaknya berbicara. Aku penasaran, kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan, aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. Lalu lelaki tua pergi ke dapur. Segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih. Entah apa. "Namaku Mian. Aku seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir. Penyakitmu pasti sembuh. Ini diminum dulu. Sudah kubacakan mantra." Abah Mian menyodorkan air putih. "Aku maksum, Bah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu," kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. "Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah." "Ah, sudah, kau simpan saja. Gratis, Bah." Abah Mian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya,
ku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun, dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan. Semenjak pengobatan bapakku tersohor, ia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. Pak, kemarin aku ngikutin kakek-kakek, namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak dan akhirnya meninggal. Alvin, lihat dia. Dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien kita dulu. Hus, Alvin, jangan asal tuduh. Bahaya kalau nggak ada bukti. Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak. Kamu masih anak kecil, Vin. Mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Alvin takut, Pak. Tenang saja, ada makhluk gaib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik saja. Sehari setelah percakapan itu, bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukau waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah bapak. Kami masih harus menyeberang sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya handphone jadulnya milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai. Sesampainya di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal dan langsung menyeberang. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah bapak. Setelah berjalan, kami meletakkan jenazah bapak di atas rerumputan. Istirahat dulu, aku lelah, kata Mang Roy. Napasnya terengah-engah. Sebentar lagi kita sampai di pemakaman. Iya, Mang. Mang Roy mengatur ritme napasnya. Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas. Mungkin dulunya bekas persawahan. Kita lanjut jalan lagi, ajak Mang Roy sambil mengucap keringat dengan lengan baju. Lagi-lagi Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan berlari kecil agar sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang, Mang. Aku mengguncangkan tubuhnya, tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain. Aku harus tetap mengubur jenazah bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Kuseret sekuat tenaga jenazah bapak. Sesekali berhenti untuk mengatur napas. Setiba di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu, di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah bapak. Kudengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap menghiraukannya. Hal itu sudah jadi hal yang biasa. Bapakku kuburkan tanpa diazani, karena memang aku tidak bisa azan. Selesai mengubur, di atas pusaranya, aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakan Bapak di sisimu.
beri dia selimut yang hangat, karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan bapak. Sampai pagi tiba, aku tetap di samping Mang Roy, menunggu ia siuman. Kutempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas. Aku Alvin. Sekarang aku sudah tumbuh dewasa. Aku mewarisi kesaktian bapak. Bahkan lebih dari itu, aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku duduk sila di dalam kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka bertuliskan Abah Mian. Ya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua sialan itu. Aku bersyukur dia masih hidup, sehingga aku bisa membalaskan dendamku. Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut. Setelah itu, kutusukkan sebuah jarum di bagian lehernya. Dia akan tersiksa terlebih dahulu sebelum kubunuh.